Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salarini dari kelas 11 PSC. Beserta rekan saya Alicia Rizky dari kelas 10 IPA B. Di sini kami ingin menjelaskan tentang materi ASB. Apa sih ASB itu? Jadi ASB adalah singkatan dari Ayo Siaga Bencana. Letak geografis Indonesia menyebabkan negara Indonesia sendiri sebagai negara yang rawan akan bencana. Apa sih bencana itu? Bencana adalah kejadian luar biasa yang disebabkan oleh faktor alam atau karena ulah manusia yang menimbulkan korban jiwa, kerugian material, dan kerusakan lingkungan. Lalu, apa itu ancaman? Ancaman adalah fenomena alam yang berpotensi merusak atau mengancam kehidupan manusia. Stratifikasi pembagian bencana dibagi menjadi dua, yakni berdasarkan penyebab dan berdasarkan waktunya. Bencana berdasarkan penyebab. Yang pertama, karena gejala alam, contohnya seperti gunung meletus, tsunami. Yang kedua, karena ulah manusia, contohnya seperti banjir, kebakaran. Yang ketiga, karena perpaduan antara gejala alam dan ulah manusia, contohnya yakni banjir. Kemudian, bencana berdasarkan waktunya. Yang pertama, secara tiba-tiba, yakni tidak dapat diketahui kapan dan di mana bencana tersebut akan terjadi. Contohnya seperti gempa bumi dan tsunami. Yang kedua, berdasarkan secara perlahan, yakni dapat diprediksi dan mungkin kita masih dapat mempersiapkan diri dan menanggulanginya sebelum bencana itu terjadi. Contohnya seperti banjir dan kekeringan. Lalu, siklus bencana meliputi 3 tahap, yakni prabencana, saat bencana, dan pasca bencana. Pada prabencana ada 2 aspek penting yang dapat diperhatikan, yakni yang pertama, kesiapsiagaan, yaitu upaya menggunakan kemampuan secara tepat dan cepat dalam menangani bencana. Yang kedua, ada mitigasi, yaitu upaya mengurangi akibat dari ancaman bencana. Lalu, saat bencana, yakni memberi bantuan medis, melakukan pendistribusian bantuan dan dukungan psikologi bagi korban bencana. Dan yang terakhir, pada saat pasca bencana, yakni memulihkan diri untuk membantu orang di sekitar dengan optimis dan semangat, serta tidak berturut dalam kesedihan. Jadi kapanpun dan dimanapun kita berada, harus selalu siap siaga akan bencana, serta selalu menyiapkan tas bencana. Apa aja sih isinya? Ada obat-obatan, perlengkapan PP, persediaan air minum, makanan kering, senter, peluit, korek api, selimut, pakaian ganti, alas kaki, perlengkapan mandi, kantong plastik besar, foto keluarga, buku cerita, buku catatan, alat tulis, nomor telepon keluarga, dan radio. Berikut merupakan contoh-contoh bencana beserta penjelasannya. Yang pertama, ada gempa bumi. Mengapa di Indonesia sering terjadi gempa? Kenapa ya? Karena letak Indonesia pada 3 lempeng utama dunia yang saling bertumbukan. Jenis-jenis gempa. Yang pertama ada gempa tektonik disebabkan oleh adanya aktivitas tektonik, yakni pergeseran lempeng-lempeng tektonik secara mendadak dan mempunyai kekuatan dari yang sangat kecil hingga sangat besar. Gempa vulkanik disebabkan oleh aktivitas gunung api. Dan yang ketiga ada gempa induksi disebabkan oleh pelepasan energi, misalnya runtuhnya tanah dan bebatuan akibat penggunaan bahan peledak. Akibat gempa bumi dapat menghancurkan bangunan, mengakibatkan longsor dan tsunami, serta banyak korban jiwa. Saat gempa terjadi, kita harus tetap tenang, lalu segeralah menyelamatkan diri, melindungi diri di bawah meja, atau benda yang kuat, melindungi bagian kepala dengan bantal, atau dengan kedua tangan dengan posisi telungkup. Ketika berada di ruangan, usahakan menjauh dari gedung atau tiang, lalu segeralah menuju ke daerah yang terbuka. Yang kedua, ada bencana banjir. Banjir merupakan peristiwa meluapnya air yang menggenangi permukaan tanah, yang tingginya melebihi batas normal. Banjir dapat disebabkan oleh curah hujan yang tinggi, badai, gelombang
pasang atau peristiwa alam lainnya. Banjir juga dapat diakibatkan oleh perilaku manusia, misalnya berkurangnya daerah resapan air akibat penebangan hutan dan pembangunan pemukiman, serta buruknya penanganan sampah dan saluran air. Banjir di daerah pesisir sering dikaitkan dengan terjadinya badai tropis. Jika curah hujan lebih tinggi dari biasanya, keadaan ini akan menjadi lebih parah. Air laut bisa juga membanjiri daratan akibat gelombang pasang, badai, atau gelombang tsunami. Banjir yang tidak dapat ditangani dapat menimbulkan kerugian dan korban jiwa. Bencana banjir sering diikuti dengan berbagai masalah kesehatan seperti wabah penyakit, yakni penyakit kulit, diare, demam berdarah, dan leptospirosis. Penyakit-penyakit yang timbul disebabkan oleh cara hidup yang tidak sehat, termasuk mengonsumsi air yang tidak bersih. Pada saat banjir melanda, kita bisa melakukan tindakan-tindakan seperti berikut ini. Yang pertama, pindahkan barang-barang atau perabotan rumah ke tempat yang lebih tinggi dan tidak terjangkau oleh genangan air. Yang kedua, segera padamkan aliran listrik dan gas yang ada di rumah. Yang ketiga, pantaulah informasi penting yang disampaikan melalui radio maupun televisi. Yang keempat, bersiaplah untuk kemungkinan mengungsi. Setelah banjir selesai, dapat kembali ke rumah jika keadaan benar-benar aman. Setelah itu, jangan langsung masuk ke dalam rumah. Lihatlah situasi dengan seksama. Lalu, periksalah lingkungan sekitar rumah jikalau ada bahaya yang tersembunyi, seperti bagian rumah yang roboh, kabel beraliran listrik, kebocoran gas, atau binatang berbahaya. Kemudian, selalu gunakan alas kaki dan mulailah membersihkan rumah dan lingkungan di sekitar kamu. Kemudian, jangan lupa cucilah perlengkapan makan dan barang lainnya dengan sabun anti kuman. Kemudian, perhatikan kebersihan dan kesehatan diri serta lingkungan agar terhindar dari berbagai penyakit di saat bencana banjir. Perkenalkan, nama saya Alisa Rizky Amalia Widianto. Di sini saya menjelaskan tentang tsunami. Pengertian tsunami menurut bahasa dibagi menjadi dua kata, yaitu su dan nami. Su yang memiliki arti pelabuhan, nami memiliki arti gelombang. Atau dapat diartikan tsunami adalah gelombang besar di pelabuhan. Dampak dari tsunami cukup banyak, seperti banjir, genangan daratan, kerusakan lingkungan, pencemaran lingkungan, kerusakan sarana dan prasarana, korban jiwa, dan korban harta. Tindakan yang dilakukan sebelum terjadinya tsunami adalah kenali tanda-tanda tsunami, seperti gempa 6,5 skala Richter dan air laut yang menyurut melewati garis pantai. Saat terjadinya tsunami, pertama kali yang kalian lakukan adalah bergerak cepat, namun jangan panik. Ajak orang sekitar untuk menyelamatkan diri. Cari gedung tinggi dan kuat. Jika terhanyut, cari benda yang mengapung dan arahkan ke tempat yang tinggi. Pasca terjadinya tsunami, pasti kalian akan merasakan rasanya kesedihan yang mendalam atas kehilangan sesuatu. Dan hal yang pertama kali kalian lakukan adalah pulihkan mental kalian dan orang sekitar. Dan jika ingin kembali ke rumah atau tempat tinggal kalian, harap hati-hati dengan daerah sekitar. Materi yang kita bahas selanjutnya adalah bencana longsor. Longsor sendiri memiliki dua faktor utama, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Ada 6 jenis longsoran, yaitu longsoran translasi, longsoran rotasi, longsoran translasi batu, longsoran rayapan tanah, longsoran runtuhan, dan longsoran aliran. Saat longsor terjadi, pastinya tidak banyak yang dapat kita lakukan. Yang terpenting, tetap tenang dan menjauhi daerah longsoran. Dan jika memungkinkan, bantulah orang-orang yang lemah dan bertahanlah sampai para bantuan datang. Pasca terjadinya longsor, jika kamu selamat dari longsoran tersebut, perhatikan daerah sekitar. Jika belum ada bantuan, maka hubungi pemerintah setempat atau PMI setempat.
Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami harap kalian dapat mempelajari dan memahami apa yang kita bahas tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come on, Jeffrey, you can do it. Pave the way, put your back into it. Tell us why, show us how. Look at where you came from, look at you now. Ayo siaga bencana.